Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyuhal rasul sallallahu alaihi wa sallam kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad bin Al-Jabir al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kan wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu menjaga nilai amal. Bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi yaitu orang yang ikhlas berbuat karena Allah tanpa memperdulikan apa kata orang. Enggak ngarep surga, enggak ngarep neraka, wis pokoknya Allah. Kemudian yang kedua, tingkatan ikhlas itu adalah orang yang berbuat karena Allah masih ngarep surga, kemudian takut neraka. Orang berbuat biar dapat bidadari. Berapa? 72. Iya, 72 man. Bidadari 72. Waduh. Itu 72 diapain aja man? Rencana man, rencana. Wah, aduh. Makanya dulu waktu ngaji tafsir Yasin itu kan ya, orang yang cenderungannya makan, maka di surga akan makan aja, nggak kencing-kencing, nggak berak-berak. Kalau yang kecenderungannya kok kiku-kiku, wes pokoknya kiku-kiku kayak 72 suruh ngantri atu-atu. Pokoknya nggak perlu jamu, nggak perlu beli jakban, nggak perlu jagal. Jakarta Bandung, Jakarta Tegal, nggak perlu. Nggak perlu telur bebek sama madu, terpuyeng malah. Itu keikhlasan yang kedua. Keikhlasan jenis keikhlasan yang ketiga, ayyamala lillahi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyyan katausiyatir rizqi wa tafil muqdiyati. Orang yang melakukan amalan-amalan tertentu ya lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala, usolli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Tetapi ia masih mengharapkan urusan dunianya, kata usiatir rizki, seperti diluaskannya rizki. Kan sudah mafhum. Kalau orang sholat duha ya rata-rata ya ada satu tujuan, yaitu dimudahkan dalam urusan rizki. Apakah itu termasuk ikhlas? Ikhlas. Wong dia masih dalam sholatnya lillahi ta'ala, walaupun ada arpan pengen diluaskan rizki. Wa tafil mu'dhiyat, atau dijauhkan dari berbagai macam yang menyakitkan. Galak ya sedekah, karena ada hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu menolak bala. Ketika ia sedekah ya lillahi ta'ala, tapi masih ada keinginan untuk dijauhkan dari bala, itu masih masuk kategori ikhlas, tetapi ikhlas yang terendah. Wa ma ada dzalika, dan yang selain itu. Selain itu tuh maksudnya selain 3 tingkatan ikhlas itu tadi, riyaun, maka kategorinya riya, mazmumun, yang tercela. Lah ikhlas itu kan untuk
diketahui ukurnya ya diri sendiri yang ngerasa, karena ini ilmu rasa. Kemarin mungkin apa belum ya, dalam kitab lain itu ada keterangan orang ikhlas itu ketika melakukan pekerjaannya itu, ibadahnya itu tidak terasa berat. Kayak tadi pas adzan subuh masih hujan gede, berat kayak datang ke sini. Berat ya, apalagi rumahnya jauh, berat. Pak Idris, apalagi kamu Melayu namanya Pak Idris ya, berat. Lah kalau berat itu ya belum kategori ikhlas. Ikhlas itu nggak terasa berat. Terus yang kedua, rasa bahagia. Ada bahagia ketika menjalani pekerjaan itu. Naik motor sampai ke Depok kok seneng, harus sambil senyum, oh itu ikhlas itu. Lah kalau naik motor cuma deket KBN mah belum apa-apa. Bila dibandingkan bila dibandingkan dengan ke Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya wasidqu, jujur, fil maqali, dalam ucapan. Yuhassinu, itu menjaga al aqwala, ucapan-ucapan. Qala, itu satu orang yang mengucap. Maqala, aqwal. Fal kadhibu, maka orang yang suka berbohong, ghairu maqbulin, tidak diterima kalamuhu, omongannya, indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi sesama makhluk. Orang kalau udah terlanjur distigmakan pembohong, biar dia ngomong jujur juga orang gak percaya. Udah terlanjur. Orang asal kalau ngobrol bohong itu bahasa gaulnya ngibul. Orang kalau udah biasa ngibul, biar dia cerita jujur, orang paling bohong, paling ngibul. Padahal dia hari itu mungkin jujur. Kayak cerita almarhum Yazidudin MZ. Ada orang angon di pinggir kali, kalinya sepi, biar rame dia teriak-teriak, macan. Angon kambing, teriak macan. Nah, orang kampung, ada macan, kasihan itu tukang angon, tolongin. Begitu nyampe pinggir kali, kata tukang angon, saya ngibuli, gak ada apa-apa. Nah, besoknya begitu lagi. Lah hari ketiga ada macan beneran. Dia teriak-teriak, orang kampung udah gak percaya. Lah paling bohong kayak kemarin. Padahal beneran itu. Akhirnya yuk kambingnya habis dihajar sama macan. Udah kadung, terbiasa bohong. Saya ada temen itu bercandaannya kalau lagi habis duduk ini, kalau berdiri kayak pura-pura kayak orang stroke, jalannya pola-pola nyeret. Akhirnya begitu dia kena beneran, orang pada nggak percaya. Sampai dia mohon doanya. Saya lagi waktu kemarin pas menjelang pemilu, orang-orang pada karena serangan Fajar, saya kena serangan stroke. Loh itu orang pada nggak percaya loh di grup. Ada yang sampai japri ke saya, Ustaz, itu bener gak Ustaz itu sakit? Ya, gak tahu, biasanya orangnya suka bercanda begitu. Lah di statusnya bikin begitu. Orang-orang pada kena serangan Fajar, saya kena serangan stroke. Padahal stroke beneran, dirawat di rumah sakit Koja. Lah karena orangnya suka kayak begitu itu, biar dia kirim berita beneran, orang masih gak percaya loh, biasanya bohong. Lah itu fal kadhibu ghairu maqbulin, orang yang terbiasa bohong, ghairu maqbulin, tidak diterima omongannya walaupun saat itu dia mungkin jujur. Kalamuhu, omongannya, indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk. Masih gak percaya lagi orang-orang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Aila tukhlitu as-sidqa bil kadhibi, jangan kau campur kejujuran dengan kebohongan, karena kalau udah seringnya kebohong, jujurnya hilang, nggak dianggap. Sama seperti kaidah apa itu,
Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Ketika berkumpul suatu benda, satu halal satu haram. Jujur kan halal, bohong haram. Maka kalau itu kumpul, maka yang mendominasi itu yang haram. Dua barang, satu halal, satu haram, maka yang mendominasi dua-duanya itu haram. Walaupun mungkin jumlah yang halal lebih banyak daripada yang haram. Contoh, misalnya teh manis. Wah, teh manis anget-anget enak ini mana ya? Teh manis anget-anget. Hujan-hujan begini kan seger. Lah, biar tambah anget campuri. Oh, namanya miring. Apa Pak Ji? Anggur. Anggur. Apa deh? Ciu. Wah, biar tambah anget lah, kasih ciu dikit secendok. Padahal teh manis tadi jumlahnya lebih besar loh, segelas gede itu yang ada pegangannya. Biar agak anget-anget, tambahi secendok. Nah, ini yang segelas berubah menjadi haram semuanya. Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau berkumpul dua benda, maka yang mendominasi, yang dimenangkan adalah yang haram. Baju sebak kan jumlahnya banyak, airnya bersih. Lah, kasih taicing dikit. Kasih taicing. Tahu taicing kan? Bahasa Jepang, bahasa Cina itu taicing. Masa diperjelas mana? Maka yang sebab walaupun jumlahnya lebih besar, semuanya menjadi najis. Maka keburukan itu kadang lebih mendominasi. Ada satu masyarakat, misalnya di sini, jumlahnya 300 kakak, ada 5 orang aja. 5 orang ini kerjaannya nyolong motor. Begitu ketangkep, wah orang villa mahkota kerjaannya nyolong motor. Padahal yang nyolong cuma 5, yang 295 enggak. Ke bawah semua. Iya, yang baik akan kalah dengan yang buruk gitu tadi. Ijtama al-halal wal haram ghullibal haram. Maka ya wala talbisul haqqo bil batil. Wa qala ba'dul hukama, dan berkatalah sebagian para orang bijak, al-kharasu bisu, nggak ngomong, khairun itu lebih baik minal kadhibi daripada bohong. Wasidqul lisan, dan jujurnya lisan, jujurnya omongan, awalus sa'adati, itu awalnya kesuksesan. Kayak sinetron di Indonesia ya. Ada pengemis nemu dompet dipulangin, oh langsung diangkat jadi saudara ya. Indosiar kalau asli ya nemu duit ya wah kayak nemu harta karun. Mana tadi? Wa sidqul lisan awwalus sa'adah, dan jujurnya omongan itu awal kesuksesan. Hanya kadang kalau saya dengar orang-orang yang pada interview kerjaan, nilai mah kesekian lah, yang dicari kadang yang jujur. Kalau yang pinter mah banyak, yang jujur yang susah. Wa qala ba'dul bulagha, dan berkatalah sebagian ahli tata bahasa. Bulagha itu ahli ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu sastra Arab, ilmu bahasa. As-shadiqu, orang yang jujur, musanu khalilin, itu menjaga persahabatan. Kejujuran itu yang bikin melanggengkan persahabatan. Orang bisa awalnya dulu bestie banget, bisa bacok-bacokan gara-gara ditipu, gara-gara dibohongi. Kan banyak ya dulu, misalnya 2 orang itu kerjasama bikin usaha, cuman yang satu kok bohong, wis bisa jadinya akhirnya bacok-bacokan, bunuh-bunuhan.
La as-sadiqu musalu khalilin wal kadhibu muhanu dalilin. Dan pembohong itu menghina, hina dan rendah. Muhanun dalilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masyuratu. Masyuratu itu bisa dibaca wal masyuratu bisa, atau dibaca suku nun wa fathil wawi, sukunnya nun suku shin. Wal masywaratu, wal masyuratu atau masywaratu fil umuri. Masyurah sudah menjadi bahasa Indonesia musyawarah. Kalau Pancasila apa itu? Pancasila ya? Enggak ya, Pancasila kan 5 ya. Kan ada musyawarah ya. Bukan guru sih makanya. Apa man? Situ kan guru SMP man, apa man? Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Musyawarah. Wal masyuratu, dan musyawarah rembukan rapat fil umuri dalam banyak urusan. Tuhassinul araq, itu mengakomodir araq, pendapat. Pendapat itu akan tersalurkan lewat musyawarah. Makanya di Indonesia ini sampai orang keluar duit miliaran gara-gara pengen ikut musyawarah. Nah, jadi anggota DPR, MPR itu ya musyawarah, tapi yang diuber bukan musyawarahnya, ya duitnya. Anggarannya saublek-ublek. Makanya sekarang ini banyak orang stres dadaan saat ini. Gara-gara duit miliaran udah keluar, pengen ikut jadi anggota yang mau musyawarah, nggak jadi. Duit nggak kembali. Ayat tadbirat, artinya beberapa pendapat, usulan. Fal masyurah, musyawarah, sababun najatin, itu sebabnya keselamatan, min sihamin hulmi, dari anak panah kezaliman. Kita punya pendapat, punya usulan, ya disalurkan lewat rapat. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al masyuratu, musyawarah, hisnun, itu menjaga minan nadamati, dari penyesalan. Wa amanun, dan aman minal malamati. Malamati itu kalau orang Jawa dipaidu. Kalau Jawa ini wong Cilacap apa? Dipaidu itu. Nek Pekalongan ada Mas? Paidu. Maidu ayo. Sama ya? Kalau orang Betawi berbeda saja. Paidu apa? Paidu itu begini loh. Umpama kita udah rapat bahwa acara itu diadakan hari Minggu, misalnya tanggal 9. Udah rapat, sepakat semua. Dilalah pas hari Minggu hujan gede. Nah, terus semua yang ikut rapat mau ngomel gimana? Wong dia juga ikut memutuskan. Minggu sih, aturan kan kemarin Kamis. Nah kan sampai ikut rapat putusin Minggu. Iya ya. Nah, mau nggak jadi maidu. Apa maidu? Maidu protes. Nah, protes. Lah udah rapat kok, belum begitu ada kendala di pas hari hanya kok dia protes. Lah kan situ ikut setuju kemarin. Udah setuju, lah giliran pas hari hanya eksekusinya lah kok protes. Lah kalau nggak rapat, tahu-tahu ada acara lah protes, lah kan ikut rapat. Nah itu maksudnya malamati itu begini. Kalau dulu Kiai Jawa maknanya maidu. Cilacap kok maidu.
Kalau orang Lebak naon Ustaz maidu. Iya kita udah sepakat nih. Pokoknya begini nih. Begitu pas sudah jalan, kok jadi begini sih? Nah, namanya maidu. Protes. Protes ya, bener ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkatalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhai dari Ali bin Abi Thalib. Nikmal muwazaratu, sebagus-bagusnya dukungan. Al-musyawaratu, itu melalui musyawarah. Wa bi'sal istidadu, dan seburuk-buruknya persiapan. Al-istibdadu, istibdad itu enggak memerdulikan omongan orang ya. Terus pokoknya kalau saya maunya begini, ya begini. Otoriter. Lah kalau punya pribadi otoriter gak apa-apa. Lah kalau punya masyarakat kok otoriter ya. Wal masyuratu, dan lafaz masyurah bisukuni syin, dengan sukunnya huruf syin. Wa fathil wawi fathil wawi, dan fathahnya huruf wawu, berarti masywarah. Au bi dhammi syini, atau dengan dhammanya huruf syin, wa sukunil wawi, dan sukunnya wawu, masyurah. Dibaca masywarah boleh, dibaca masyurah ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyarata, maqalah yang ke-18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mal, sesungguhnya di dalam mengumpulkan duit, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara, minas sifatil mazmumati, dari sifat-sifat yang buruk. Cuma dikumpulin aja. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Wailun, neraka wail, likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Humazah itu orang maki-maki tapi ada depan. Kalau lumazah itu maki-maki tapi orangnya udah gak ada. Biasanya yang beraninya kan yang kedua ya. Ketika depan-depan, wah nggih Mas, nggih saya bagus, mau bagus. Begitu orangnya pergi, apaan? Itu namanya lumazah. Kalau humazah itu masih ada depan orang pemberani. Kalau lumazah orangnya udah pergi, baru dia ngomel-ngomel. Wah ya itu parah. Nah, yang diwail lagi itu alladzi jama'a malau wa 'addadah. Orang-orang yang ngumpulin duit wa 'addadah, kemudian ngitung-ngitung duit. Dikumpulin, dihitung. Ya, maka beruntunglah yang enggak punya duit. Ya, Man ya. Ini makalah-makalah begini ini ngibur orang yang enggak punya duit, Man. Kalau yang punya duit ya ayatnya lain. Lah wong orang zakat yang butuh duit, bangun mushola butuh duit masalahnya. Lah kok semua orang Islam enggak punya duit ya gimana? Yang zakat siapa? Lah ini ayat atau makalah begini itu menghibur orang yang enggak punya duit. Oh ya saya berarti tenang aja, berarti enggak masuk dalam neraka wail. Yang masuk neraka wail itu alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang ngumpulin duit kemudian dihitung. Apakah itu alasannya? Sebetulnya tidak. Yahsabu annama lahu akhlada. Ia kira bahwa duitnya itu bisa nyogok malaikat Israel. Yahsabu, yang mengira, annama lahu, bahwa sesungguhnya hartanya itu akhlada, akan mengekalkannya, membuat ia kekal, gak mati-mati. Kalau gak mati-mati berarti kan nyogok malaikat Israel. Begitu Israel datang, udah itu cek, tulis sendiri mau berapa. Memang bisa, ora iso.
Israil kalau udah sikat ya sikat. Lah di sini dalam fi jam'il mal, dalam ngoleksi ngumpulin duit. Maka kalau kita kan nggak usah dikumpulin ya, baru terima bentar udah numpang lewat. Tanggal 1 terima, tanggal 5 transfer lagi. BTN yang ngumpulin. Aduh, sisa 800.000 buat beli kuota, buat beli celele, buat aduh. Kepala sisanya 400. Oh, kebanyakan berarti contohnya saya ya. Kebanyakan contohnya. Sisa 400 buat beli kuota. Makanya ya. 400 sudah bersih itu kali ya. Khamsatu asya minas sifatil madhmumati, ada 5 hal dari sifat-sifat yang buruk. Yang pertama al-ana'u, repot. Ai az-zillatu, tersiksa, wa husulul masyaqqah, adanya kerepotan. Fi jam'ihi ai al-mali, dalam ngumpulin duit. Repot. Orang kalau nggak punya duit itu aman, rumah aja nggak pernah dikunci, gerbang ya wis ngablak begitu aja. Nggak dikunci mas, biarin. Ntar kalau ada maling, mau maling apaan? Maling masuk rumah saya nyesel, malingnya nyesel. Oh nggak ada apa-apa, udah masuk, buka dompet kosong, buka lemari, aduh baju-baju dekil, aduh malingnya nyesel, balik pulang. Bisa-bisa jadi malingnya tobat, gara-gara nyesel. Wasyughulu, dan sibuk atau apa itu? Sibuk ya. Iya. An dzikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah, atau lupa. Saking sibuknya ngurusi duit sampai lupa zikir pada Allah. Bi islahihi, karena bagus-bagusin duit, ngumpulin duit sampai ibadahnya lupa. Ngitung duit nggak kelar-kelar, azan nggak kedengeran. Wal khawfu, dan takut min salibihi, dari orang yang ngerampok. Ai akhibihi, artinya ngambil hartanya itu bil qahri, dengan maksa. Nah, kalau ngambil dengan maksa kan namanya ngerampok. Orang keluar malam-malam naik Supra Jadul sama naik PCX, lebih tenang yang naik Supra Jadul. Tenang. Begal begitu berarti, ya duh motor begini, nyesel begalnya. Tapi kalau motornya PCX baru, deg-degan lewat BKT jam 2 malam gitu ya. Waduh, awas. Coba kalau naik motor Beat yang jadul aman man. Apalagi naik Vespa, malingnya juga belum tentu bisa naikin. Begitu diberhentiin, dia dah Vespa, nggak bisa naikin ini mah, nggak jadi. Au bil ikhtilasi, atau dengan nyerobot. Nyerobot berarti nyopet ya, begal, nyerobot. Kalau zaman awal-awal ke Jakarta dulu, kalau pulang kampung kan megang duit di kantong celana dalam, yang di dalam. Ini kan pakai celana pendek dong, ada kantongnya, duitnya masukin situ, dikasih peniti. Dulu, karena takut dicopet ini. Lah iya, ini saya cerita saya, mana emang cerita siapa? Kalau cerita orang mana saya tahu, saya mah. Gara-gara kantong, kalau enggak, tapi kalau dari Jakarta, dari kampung ke sini, karena duitnya ngepres, tidur di bis itu wanteng. Pules, mau maling apaan, nggak punya duit. Duit habis buat beli tiket, paling nyisa 20.000. Lah kalau dari sini mau pulang kampung, kan dulu nyimpen duit masih manual kan ya. Kantong celana yang dalam masukin, masih kasih peniti gitu. Pakai celana, pakai sabuk. Itu asal ada kantong diisi. Sini belakang diisi, kecopetan satu masih satu, kecopetan sini masih sini. Itu tidur di bis gak tenang loh. Asal ada orang lewat terus bangun. Gara-gara ngantongin duit. Kalau yang gak ngantongin duit, pulas. Ini cerita saya man, memang cerita siapa? Tapi yang lain kan ngalami juga. Ya mbak.
Ngamalin. Oh ya bener kan? Iya. Pak Mansur jangan ya sama. Pengalaman. Orang tempat saat di berlek masih belum. Loh ya malah. Saking itunya takut kehilangan. Makanya kadang itu lebih tidur pulesnya orang nggak punya duit daripada orang punya duit. Coba nih yang parkir di luar itu motor jadul, nggak kepikiran sama sekali mau motor baru, malah kepikiran. Mau tidur langsung geragap bangun. Waduh motor belum dimasukin. Dan coba yang di luar itu motor Shogun. Motor wisata. Lah, anteng. Wasarikihi, dan orang yang mencuri hartanya itu. Sarik itu akhiruhu khafiyatan, orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi, berarti kan ya nyolong. Wahtimalu ismil bakhil, dan akan menyandang gelar bakhil linafsihi untuk dirinya. Lah, orang yang disebut pelit itu kira-kira orang kaya atau orang miskin? Kayak Orang kaya. Kalau orang miskin mana ada orang miskin disebut pelit? Gak ada. Kan? Apa yang mau dibagi, mau dimakan aja ngepres sisa 400. Lah ya orang yang disebut pelit itu orang kaya. Makanya kalau pengen terhindar dari pelit, jangan kaya. Loh, orang kismin sedekah. Lah iya tenang lah, ini ngaji kitab ini itu untuk menghibur bagi orang-orang yang nggak punya duit. Makanya biasanya yang ngaji rajin itu biasanya yang nggak begitu punya duit ya Bang. Kalau yang punya duit tuh males, diantemi mulu. Yang punya duit suruh sedekah. Kalau yang nggak punya duit, saya nggak perlu sedekah. Makanya yang dikategorikan orang pelit itu orang kaya. Sama-sama ngasih sedekah. Yang gaji 5 juta ngasih sedekah 100.000, orang berani yuk. Gaji cuma segitu, sisa 400 disedekahin 100. Wih. Coba yang gaji 40 juta kok ngasih sedekahnya 2.000. Sama, kalau 2.000 ya kebangetan lah, sama-sama 100 aja. Orang ngasih, ya Allah gaji 40 juta 100. Palit amat. Padahal sama-sama 100. Itu juga kalau ada 50-an. Nah, iya. Makanya yang disebut pelit itu ya orang kaya. Makanya pengen jadi orang gak pelit, jangan jadi orang kaya. Wa mufaraqatus salihina min ajlihi, dan berpisahnya orang-orang saleh dari hadapannya. Banyak orang yang gara-gara urusan duit sampai memutuskan persaudaraan. Gara-gara duit, orang-orang yang dulu kerjasama, apa itu namanya itu, orang kerjasama itu namanya join, gara-gara duit akhirnya putus persaudaraan. Gara-gara duit. Ai min ajli khidmatil mal, karena ia lebih mementingkan ngurus duit. Wa fi tafriqihi, dan di dalam orang yang tafrik itu artinya orang dia punya duit, tapi duitnya itu langsung ditasarruf. Tasarruf itu dimanfaatkan, nggak mandek. Ia begitu terima gajian langsung ini buat biaya anak sekolah, ini biaya makan, ini biaya BTN, habis dah. Itu namanya tafrik gitu. Wah, bagi-bagi. Begitu dia dapat duit, langsung duitnya itu dibagi-bagi. Ini jatah buat sedekah sekian, jatah buat keluarga sekian, jatah untuk ini itu udah dibagi-bagi semuanya tuh. Nah, dan sebenarnya yang terbaik ya itu. Ai al-mal bi ijra'ihi ala sabilil khair. Bi ijra'ihi, dengan memakainya
ala sabilil khair, di jalan yang baik. Ya tadi untuk nafkah keluarga, untuk biaya pendidikan, untuk kemasyarakatan, iuran bulanan, macam-macam udah dibagi-bagi. Nah itu yang terbaik. Kalau yang jamul mal tadi atas itu ada duit itu, kalau saya keluarnya sayang banget buat iuran bulanan, aduh 60 ribu, sayang amat ya. Akhirnya ntar bulan depan sampai ngumpul setahun nggak bayar. Indah. Lah kalau tafrik itu enggak, tafrik itu ya tadi itu apa Pak Mansur tadi dibagi-bagi. Dia misalnya gajian ya wes ini untuk ini untuk ini. Nah, seperti itu maksudnya. Khamsatu asya'a min sifatil mahmudati. Itu ada 5 perkara hal-hal yang baik. Rahatun nafsi al badan, nyantainya diri badan. Minta api tolak bihil mal, dari repotnya ngumpulin duit. Wal farihu, dan banyak waktu luang li zikrillah, untuk zikir pada Allah. Tabattal, artinya totalitas ila zikrillah ta'ala, kepada zikir kepada Allah. Banyak waktu untuk zikir. Lah mau ngurusin apa? Duit gak punya. Makanya biasanya orang yang betah berlama-lama di musola itu ya Imam ya. Aduh, kena lagi mah. Tapi lah iya, kalau di sini bagusnya banyak waktu untuk zikir. Ini sayang bukan untuk zikir, malah kok buat rebahan. Buat ngopi rebahan, Pak. Ini yang repot. Lagi nggak cukup, pusing ya. Aduh. Makanya kadang itu ya buruknya kita itu ya begitu ya. Kalau lagi banyak duit nggak pernah ke musola, giliran rajin banget ke musola. Wal inqita, karena nggak ada yang diurus. Inqita itu putus kalau bahasa tekstualnya. Ya karena duit nggak punya, banda nggak punya, ya wis lagi dari musola. Subhanallah. Wiridan min hifdzihil mal, artinya dari menjaga duitnya. Wal amnu, dan aman ay adamul khauf, tidak adanya rasa takut, min salibihi, dari orang yang rampok, wasarikihi, dan nyuri. Wa huwa al-akhdhu min mahruzin, yaitu menjaga dari harta yang mahruz, dijaga, disimpan, bihafizin, dengan adanya penjaga security, au bimakanin, atau di tempat, bila syubhatin, yang tanpa samar. Ya enggak takut dimaling, enggak punya apa-apa. Wa waqtisabu ismil karim li nafsihi, dan nyandang gelar karim. Karim itu pemurah, apa? Dermawan. Bukan itu maksudnya, Pak. Dermawan, balikannya dari bakhil tadi itu. Kalau orang kere sedekah 100.000 orang udah pada muji. Tapi kalau orang kaya sedekah 100, linafsihi, untuk dirinya. Wa musahabatis salihin lifiraqihi, dan banyaknya yang nemani. Lifiraqihi, karena enggak banyak yang diurus dalam duit. Ya kadang orang-orang kere pagi-pagi udah ngopi ngumpul di pos ya. Orang kaya masih sibuk aja nyari duit. Kira-kira enakan mana ya? Kalau itu fatwanya Gus Bah, kadang orang melarat itu hidupnya lebih enak daripada orang kaya. Orang melarat itu keluarin 5.000 udah bahagianya nggak ketulungan. Di warung kopi ngobrol berjam-jam, rokok sebatang. Kan kopi 3.000, rokok 2.000. Yang orang kaya pagi-pagi udah berangkat ngurusin bandanya. Lah ya orang kere udah ngopi sambil duduknya begini aja. Bahagianya, nikmatnya lah duduk begini. Padahal di rumah mah pusing deh.
Makanya ngaji kitab ini buat hibur orang yang nggak punya duit. Aduh ya Allah. Qala ba'dul fusaha, berkatalah orang yang ahli fasohah. Fasohah itu fasih dalam bicara, ahli bicara. Judur rajuli, dermawannya seseorang, yuhabbibuhu ila adadatihi, bisa menyebabkan musuh saja takluk. Yuhabbibuhu itu membuat cinta, ila adadatihi pada musuhnya. Orang dermawan, musuh aja bisa. Misal ada orang gedek sama kita, cuma tiap sore kita anterin buat takjil. Lama-lama juga. Iya Pak Haji. Mama ada orang gedek banget sama kita. Tiap sore aja anterin. Kolak hari ini, besok S2, besoknya lagi. Lama-lama lagi. Iya Pak Haji. Itu musuh loh itu. Ada lagi enggak? Tapi kalau bukhluhu, bakhilnya seseorang, yubghiduhu ila auladihi. Orang kalau bakhil, jangankan orang lain, yubghiduhu, membuat benci ila auladi, anaknya aja gedek. Kau namun tang duit bapak lu, bapak maaf, dosanya diminta aja gak dikasih. Saking pelitnya itu, dosa diminta aja gak dikasih. Lah, orang kalau dermawan, jangankan kawan, lawan aja bisa tunduk. Tapi kalau bakhil, jangankan orang lain, anak sendiri loh. Nyumpain. Wah, bapak mau walidnya, naudzubillahi min dzalik, dosanya. Modal kalian. Padahal bapaknya sendiri nih. Wa qala ba'dul fusaha, dan berkatalah sebagian ahli bahasa, khairul amwal, sebaik-baiknya harta, mastaraqa hurran, menjadikan budak orang yang merdeka. Orang merdeka itu bisa diperbudak oleh hartanya. Pagi-pagi udah nyuci motor karena dia punya motor. Coba kalau nggak punya motor, tidur. Zaman dia pagi-pagi udah manasin mobil, ngelapin mobil, nyuci mobil karena dia punya mobil. Lah kalau yang nggak punya, burung dibeliin madu, dibeliin susu, orangnya cukup minum air pun isi ulang. Kan namanya kan diperbudak oleh hartanya itu. Wa khairul a'mal, dan sebaik-baiknya amal perbuatan, mastahaqqa syukran, yang menyebabkan orang itu menjadi syukur. Amal apapun yang menyebabkan kita menjadi tambah bersyukur, itulah yang terbaik. Wal maqalatu tasi'asyara, maqalah yang ke-19, wallahu a'lam.